أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran? Baik, yang pertama tadi? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran kepada anak? Al-Quran pada anak. Baik. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran? Pertanyaan yang sangat bagus. Ada beberapa turunan di ayat-ayat Al-Quran. Saya turunkan dulu. Satu, Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Kedua, Quran surah ke-54 ayat ke-17, 22, 32, 40. Kemudian saya hapus dulu yang ini. Selanjutnya 3, ini alasan yang paling kuat nanti oleh Al-Quran disampaikan. Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dengan 33. Kemudian yang keempat yang paling menguatkan, Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Dan selanjutnya untuk kemudahannya di Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. Oke. Saya mulai dari pertengahan dulu. Khairul umur awsatiha. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran? Mustahil seseorang mencintai sesuatu kalau tidak punya motivasi yang kuat untuk menghadirkan cinta itu. Mustahil Anda menyukai pasangan kalau nggak ada motivasinya. Mustahil Anda menyukai benda tertentu atau hewan tertentu atau objek tertentu kalau nggak ada motivasinya. Termasuk ketika kita mencintai Al-Quran, apa motivasi terkuat kita untuk mewujudkan itu? Maka Allah tawarkan kemudian dua hal yang paling utama. Satu, buka Quran surah ke-13 dulu ayat 23 sampai 24. Gue bisa lihat ya, ada anak-anak kita itu Masya Allah yang lucu-lucu, senyum, timang-timang, dari mulai bahkan dikandung, disayang-sayang, diberitahu lahirnya Insya Allah sehat, kemudian baik. Pertanyaan saya begini, ketemu lagi nggak dengan mereka di kemudian hari? Oke, ketemu lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa fasilatihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Akan tiba satu masa yang bahkan ibu yang pernah menyusui mengandung anaknya itu bisa berpisah dengan anaknya. Saudara bisa kehilangan. Bahkan ada yang suami nggak ingat istri. Bahkan ada yang meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan semua manusia tebusan dari siksaan neraka saat ini. Saya nggak pengen masuk ke situ. Dan yang paling dahsyat, ada saat ibunya akan ke surga, anaknya teriak, Mama selamatkan saya. Ada sayang bapaknya ke surga, saat bapaknya ke surga, anaknya teriak, atau sebaliknya. Karena itu ada pesan di Quran surah ke-66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, perhatikan kalimatnya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri baik-baik, jangan sampai di akhirat pisah. Karena di akhirat itu abadi sifatnya. Jadi kalau Anda di dunia pisah, Anda bisa ketemu lagi besok. Even kalau seorang wafat, besok ketemu. Tapi kalau di akhirat pisah, itu kan abadi sifatnya. Di surga-surga, neraka ya neraka. Kecuali kalau dia ada iman, baru ketemu. Itu pun kan waktunya panjang. Karena itu, Allah turunkan amalan-amalan. Ada sebagian amalan yang saat dikerjakan, Allahu Akbar, itu bisa mengajak seluruh keluarganya masuk surga, bahkan digandeng keseluruhannya oleh orang itu. Ada yang sifat amalannya personal, Anda kerjakan, Anda dapat pahala untuk dia. Tapi ada beberapa amalan yang saat Anda kerjakan, dengan izin Allah akan diberikan syafaat dengan amalan itu. Anda menggandeng anggota keluarga Anda ke surga tanpa dipisahkan, sepanjang dia punya iman. Apa di antara amalan itu? Al-Quran. Perhatikan kalimatnya, Jannatu adnin, Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Ada satu kelompok keluarga besar yang dia akan masuk lewat surga Aden dan diparadekan lewat ke semua pintu surga.
Dia masuk lewat surga Aden, tapi diminta oleh Allah langsung diparadekan lewat semua pintu surga. Lewat surga Aden, ke semua pintu surga mampir. Dan setiap masuk pintu surga disambut oleh malaikat. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya saat di dunia sabar mengerjakan amalan ini. Selamat ya saat di dunia sabar mengerjakan amalan ini. Dan saat dia masuk itu, Allahu Akbar. Maaf, kalimatnya indah sekali. Perhatikan kalimatnya. Wa man sholaha min abaihim, dia mampu menggandeng bapak ibunya yang soleh. Jadi anak ini masuk ke surga itu disiapkan oleh bapak ibunya. Bapak ibunya belum tentu sempurna mengerjakan amalan ini, cuman anaknya karena dorongan bapak dan ibunya difasilitasi mengerjakan amalan dengan sempurna, dan dia menggandeng bapak ibu, dia balas bapak ibunya, dia bawa tuh. Bahkan kalau Anda buka hadis At-Tirmidzi, ya, nomor hadis 2915. Di At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Itu amalan ini satu-satunya amalan yang menjadikan seorang anak saat mendapatkan pahalanya itu diminta oleh Allah langsung memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Jadi begitu akan naik, amalan ini berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong bedakan dia yang beramal denganku dengan amalan lain. Tolong berikan perhiasan di kepalanya. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Ketika dipakai, kata Allah, dipanggil orang tuanya yang saleh. Ketika dipanggil, pakaikan mahkota itu di kepala kedua orang tua. Maka dipakaikanlah yang cahayanya lebih terang dibandingkan semua sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan kita. Amalan itu, amalan Al-Quran. Kalau dia menikah, wa azwajihim, kalau suami yang kemudian cinta Al-Quran, di sini yang dimaksudkan bukan hafal ya, tapi orang yang cinta Al-Quran, itu dibagi tiga. Dibagi tiga. Satu, orang yang rajin membaca Al-Quran walaupun belum punya kemampuan menghafal yang sempurna, tapi dia senang baca, dan dia nggak mau kehilangan bacaan dalam sehari. Kadang-kadang punya bacaan wirid tertentu. Anda kalau buka kitabnya Imam An-Nawawi, beliau punya kitab pertama namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda googling At-Tibyan An-Nawawi, Anda keluar nanti kitabnya, tinggal dibaca. Al-Arba'in itu kitab kedua, 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis, kitab ketiga. Al-Minhaj belakangan. At-Tibyan halaman 52 terbitan Darun Nafais. Itu disebutkan oleh beliau kebiasaan orang-orang salaf dulu. Sampai sahabat Nabi itu jangan dipahami semua hafal Quran, tidak. Semua itu mereka mengkaji Quran, bahkan yang rajin banyak yang membaca, baca. Ada yang punya kebiasaan baca setiap sebelum tidur. Ada yang Al-Mulk sebelum tidur, ada yang Yasin, ada yang surah Al-Waqi'ah, ada yang biasa baca Al-Baqarah sebelum tidur. Bahkan saking cintanya dengan Al-Baqarah, Allahu Akbar, pernah satu kali beliau tertidur nggak sempat baca, tiba-tiba di pertengahan malam bangun, kaget. Kata temannya, "Mabika, kenapa engkau?" Kata orang ini, "Wallahi laqad natahat bil Baqarah fil manam." Aku tidur tadi mimpi aku seruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Ya, sapi betina. Ya, diseruduk. Engkau belum baca aku gitu. Makanya dalam beberapa kesempatan Nabi sering mengangkat surat-surat tertentu karena Nabi mengerti nggak semuanya akan bisa hafal. Ya, kata Nabi, orang yang senang dengan Al-Baqarah, Ali Imran akan diberikan 2 naungan di akhirat, kanahuma ghamamatan. Orang yang biasa baca Al-Mulk akan ditelangi di alam kuburnya. Orang baca Yasin demikian pahalanya. Makanya silakan Yasinan, Baqarahan, Al-Mulkan, dengan An-Nisaan, silakan. Ini bagian pertama. Yang kedua yang mengkaji. Hafal belum tuntas tapi senang mengkaji, dia praktekan, praktekan. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, hadisnya di Al-Bukhari, dari Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Orang hebat, orang baik di antara Anda adalah orang yang mampu mengkaji Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, sepanjang saya hidup, saya banyak temukan di antara kalangan orang soleh itu, mereka banyak membaca, mengkaji, baru setelah itu mengamalkan, dan baru melompat kepada ayat setelahnya. Mengkaji, amalkan, kaji, amalkan. Jadi sebetulnya nggak semua harus Anda hafalkan. Menghafal bagus, itu lebih bagus, tingkat nomor 1. Tapi kalau Anda belum sampai ke sana, apa ayat yang Anda butuhkan dalam hidup itu keluarkan. Bisa teman-teman pelajar baik tahap S1 sampai S3. Kenapa Anda nggak mengeluarkan ayat-ayat ilmu dalam Quran? Keluarkan. Dalami, pahami, praktekkan. Ada bimbingan cepat hafal, cepat paham, bagaimana menjaga ilmu, bagaimana dipraktekkan, ada. Anda yang pengusaha tadi disebutkan, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Demi Allah saya katakan, semua orang yang berbisnis mengambil spirit Quran, mereka nggak pernah kembali modal.
selalu kembali untung. Diplomasi ada, birokrasi ada, keluarkan ayatnya, kaji, praktekkan. Dan puncaknya penghafal. Menghafal Quran sampai dengan dia selesai. Orang yang bisa seperti ini, kalau dia perempuan, istri, dia akan gandeng suaminya, gandeng bapaknya, gandeng ibunya. Gak ada hadiah terbesar saat Anda mendapatkan Al-Quran kecuali itu. Gak ada hadiah terbesar. Demi Allah saya katakan, sekarang saya mendampingi peserta karantina Pak. Ketika satu anak sudah selesai dan mengucapkan surat terakhir di An-Nas, itu rata-rata mereka akan kaku lidahnya. Padahal saat Al-Baqarah itu bisa lancar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allahu akbar. Demi Allah saya katakan, itu seketika bisa kaku lisannya dan air matanya tumpah. Selesai dia menangis di depan bapak ibunya dan semuanya ikut haru. Seakan-akan dunia yang didapatkan gak ada nilainya. Kalau Anda gak percaya gini ya, ibu bapak, ini motivasi yang ringan nih. Ajarkan anak Anda yang kecil 3 tahun, 4 tahun, saat dia mulai bisa bicara, ajarkan surah-surah pendek. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Ad-Duha. Saat dia hafal walaupun cuma 3 tahun, 4 tahun, Anda pulang dari pekerjaan, sepenat apapun ketika pulang mendengar anak Anda mengulang Ad-Duha dengan hafalannya, maka hilang semua penat Anda. Gak percaya silahkan Anda coba. Apalagi ketika dia jadi penghafal Quran. Dan tidak ada hadiah yang paling indah saat kembali kepada Allah kecuali anak yang pernah Anda kandung, Anda berikan ASI, Anda rawat baik-baik, memberikan mahkota di hadapan Anda. Kalau cuma mengejar dunia, di mana iman kita? Apa bedanya dengan yang belum beriman? Mereka juga bisa mengerjakan itu. Maka jadilah Anda seorang dosen yang ahli Quran, pelajar yang ahli Quran, pengusaha ahli Quran, dan segala yang bisa kita kerjakan, ambil spirit itu. Maka ini bagian yang pertama, motivasi diri kita. Kalau saya tidak siapkan anak saya, maka siapa yang bisa memberikan mahkota di kemudian hari? Satu itu. Yang kedua, motivasi yang kedua, orang yang ahli Quran, kalau benar belajar Qurannya pasti jadi orang baik. Quran surah ke-35, ayat ke-33. Dari ayat 32-nya. Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kami akan wariskan Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih. Wa minhum zalimun li nafsi, ada orang zalim, wa minhum muqtasid, ada orang yang paket hemat cukupnya, asal baca saja. Yang ketiga, ini yang paling indah. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Ada penghafal Quran yang menghafal dengan benar, Qurannya akan merubah dia jadi orang baik. Jika orang menghafal Quran dengan benar, Pak, Ibu, pasti akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena yang dia masukkan itu firman Allah yang paling baik. Makanya kalau yang baik masuk rumusnya, yang kotor keluar. Itu sudah rumus tuh. Kalau Anda terbiasa punya kosakata yang baik, maka lisan Anda nggak akan mengeluarkan yang kotor. Akan keluar baik lawannya buruk. Jadi kalau biasa yang baik, yang buruknya itu nggak akan hilang. Kalau biasa buruk, baiknya akan hilang. Makanya orang yang bergaul dengan buruk itu sulit mengucapkan kosakata baik. Ya, maaf, sesama pemabuk ketemu, nggak pernah berkata Assalamualaikum bro, nggak ada. Karena kosakata baiknya nggak ketemu. Atau kiai berkata kasar, sulit rasanya. Jelas ya? Jadi kalau kita siapkan dari sekarang, maka spirit Quran itu akan mendorong pelakunya akan berbuat banyak kebaikan. Ya, terakhir, bagaimana menciptakan lingkungan ahli Quran supaya mudah? Pertama, perbaiki niat karena Allah. Dari semua motivasi tadi, saya ingin di akhirat diberikan mahkota. Saya ingin anak-anak saya jadi baik. Saya ingin semuanya sukses. Ahli Quran semua akan sukses, Bu. Katakan pada anak, nah, semua orang sukses sekarang yang ditiru di Inggris, dimanapun, semuanya mengambil dari spirit Al-Quran. Ibu kasih contoh. Ibu kenal Ibnu Sina? Ibnu Sina? Bagus. Ibnu Sina, Avicenna, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, ya, Al-Battani dan semuanya. Main-main, coba ajak ke British itu yang Muslim, Heritage Center. Masuk ke situ, ibu masuk kemudian ke lantai 2-nya. Kalau masuk dari depan, belok kanan, naik tangga sedikit, lurus, masuk ke House of Wisdom, Baitul Hikmah. Masuk ke situ, tunjukkan kepada dia semua karya yang pernah hadir sekarang. Sabun, kopi, sekolah modern, pensil, kotak pensil, penemuan, jam dan sebagainya. Tunjukkan, suruh baca di situ. Ternyata semua pelopornya orang Islam. Orang Islam, abad ke-7, abad ke-8. Temukan semuanya. Ada semua catatannya. Pertanyaannya, siapa mereka itu? Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi dan sebagainya. Ternyata orang-orang ini dididik oleh orang tuanya dari sejak dulu dengan 2 didikan utama. Satu, sholat yang bagus. Yang kedua, Quran. Dan sekarang sudah ada penelitian. Orang yang hafal Quran, kalau hafalnya benar, maka kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari biasanya. Ya, saya sekarang sedang punya proyek meng-MRI otak menghafal Quran.
dengan ahli neuroscientific, ahli saraf, ya. Jadi kita sedang MRI otak penghafal Quran itu, kok bisa bagaimana cepat menghadirkan memori yang didapat, ingatan yang didapat. Biasanya kan gini, setiap hari kan kita dapat masukan informasi dari yang dilihat langsung terekam, yang didengar langsung masuk. Tapi ketika diminta itu keluarnya lambat. Masih ingat 2 hari lalu apa yang dikerjakan pada jam 7 pagi? Dipikir dulu kan? Padahal sudah masuk kan? Tapi lihat bagian yang paling dahsyat. Coba teruskan ayat ini. Qul huwallahu, wow, sepersekian detik bisa keluar. Kok bisa? Coba. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, tuh saking cepatnya ketawa gitu. Cepat banget gitu kan? Itu kan kapan dimasukinnya? Tapi bisa keluar dengan cepat. Makanya kita coba MRI, ini masuknya lewat mana, disimpan di mana, cara keluarnya seperti apa, dan diperiksa kemudian untuk membuat sebuah metode bagaimana menghafal dengan cepat sesuai dengan hafalan konteks Al-Quran tadi. Di orang yang menghafal Quran dengan benar pasti pintar. Katakan pada anak-anak kita, nah, menghafal Quran kamu akan jadi orang pintar, kamu akan sukses, kamu akan kasih mahkota sama mama di hari kiamat dan seterusnya. Dan banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terakhir, coba cari speaker aktif. Atau bisa dengan handphone atau apapun. Coba biasakan ke rumah ketika pulang Anda setel Quran aja 24 jam. Kalau punya baby ingin cepat hafal Quran, itu bisa diberikan sebuah pendekatan. Setiap 1 bulan berikan 1 juz. Perdengarkan aja 1 juz, selesai ganti, berurut ya. Juz 1, 2 sampai dengan 30. Nanti ketika selesai 30 juz, artinya anak itu sudah 2,5 tahun. Ya, 2 tahun kan 24 bulan. Ya, 30 bulan 2,5 tahun. 2,5 tahun dia sudah mulai bisa bicara. Ketika diajarkan Al-Quran sudah terekam di benaknya. Karena bayi pertama kali yang berfungsi paling optimal adalah pendengarannya. Itu kata Al-Quran. Kalau sudah masuk Qurannya, Anda cukup mengajarkan setengah tahun saja. 6 bulan itu akan mungkin sempurna hafal Quran 30 juz. Artinya dalam usia 3 tahun dia sudah menjadi seorang penghafal Quran dengan sempurna. Dan ini berlaku umum untuk semuanya. Kami terapkan kepada Fajar. Fajar seorang anak yang divonis lumpuh otak. Kalau ditanya yang lain-lain itu jawabannya lambat. Tapi diberikan terapi Quran. Ketika diberikan ASI, bapaknya bacakan 1 juz. Usia 3 tahun sudah mulai bicara, yang keluar Al-Quran. Bapak ibunya kaget, kok setiap ditanya Quran lagi. Dipanggil Ustadz untuk mengecek, ternyata setelah dicek sudah hafal Quran 30 juz. Maka diurutkan dalam waktu 4 tahun. Kemudian dia sudah hafal sempurna 30 juz. Sekarang sedang menghafal tafsir dan terjemahan Al-Quran. Menghafal. Dan ini ditiru oleh seorang orang keluarga di Lombok, dipraktikkan yang kemarin dihafidz Indonesia. Dan berhasil juga dengan kasus yang sama, tanpa batas. Dan ada keindahan tersendiri dalamnya. Allah Ta'ala alam bis-shawab.